I'm so happy to go to Nasima Elementary School located on 53 Puspanjolo Selatan Street, Semarang. Under the Nasima Islamic Education Foundation, which was founded in 1994, Nasima Elementary School has complete and educate facilities. So it makes me comfortable in studying. In Nasima Elementary School, I learned the application of nationalism and religious with a friendly and dedicated teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. In pandemic situation like this, I'm still able to learn from home online with fun guided by competent teachers in their fields and technology literate. Therefore, the online learning feels like learning for real. This is really amazing. مقام ربه جنتان. Nah, berarti kan anak-anak saat kita Stop it, stop it. Oh, that hurts. Meow, meow, meow. Learning resources are also very easy to get. A module for each subject all available on Nasima School application and website. In normal conditions, I can participate in many school activities such as study tours, outbound, lunch, exhibition performance, Pare English Camp, Singapore English Camp, and many more. My school also has many achievements as a character education piloting school, champion in Lomba Budaya Mutu, classroom Muri Record, ISO 9001 2015 certified, and Microsoft Showcase School. I'm proud to be part of Nasima Elementary School family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Nasima beserta jajarannya yang pagi hari ini mengikuti jalannya acara secara daring virtual. Yang saya hormati Direktur Eksekutif beserta jajarannya, Kepala Sekolah, Guru, dan Tendik SD Nasima. Dan yang saya hormati pula, Bapak Ibu orang tua murid SD Nasima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, hingga kita dapat mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat
mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang sudah diberikan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi persiapan kegiatan belajar mengajar semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Nasima. Adapun susunan acara, yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan lagu nasional Indonesia Raya, Mars, dan himne Nasima. Kemudian penjelasan dari narasumber yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Nasima. Dilanjut dengan sesi tanya jawab secara tertulis, teks, menggunakan Q&A. Kemudian dilanjut dengan doa dan penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan himne Nasima. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Suaranya masuk. Suaranya masuk tapi ini tak nyala. Terima kasih Bapak Ibu orang tua murid. Mohon maaf untuk pemutaran lagu Indonesia Raya Mars dan Himne Nasima. Ada sedikit kendala teknis. Insya Allah acara ke depan akan berjalan lebih lancar. Amin. Baiklah, berikutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dari Kepala Sekolah SD Nasima tentang sosialisasi persiapan kegiatan
yang selalu saya banggakan, yang hari ini alhamdulillah bisa hadir dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi persiapan KBM semester genap. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan yang pertama kali karena menyempatkan atau mencari waktu-waktu yang bisa luang untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya kita melaksanakan kegiatan hari ini, sosialisasi ini, mengambil waktu-waktu jam kerja Bapak Ibu orang tua semuanya. Karena ini kita punya target yang mana sebelum penerimaan rapot semester ganjil, kita sudah menyampaikan sosialisasi pesan KBM di semester genap. Bapak Ibu orang tua yang saya sampaikan, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan sosialisasi persiapan KBM semester genap, yang mana kita akan menyambut new normal era. Bapak Ibu orang tua saya hormati, tujuan pertemuan hari ini Bapak Ibu terus saya sampaikan adalah yaitu saya akan menyampaikan informasi isu pendidikan terbaru di masa pandemi ini. Yang kedua, yaitu menyamakan pemahaman tentang kebijakan pendidikan baik secara nasional maupun daerah maupun sampai tingkat kesatuan pendidikan. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama sekolah dan orang tua murid dalam pelaksanaan KBM yang terbaik. Nah, inilah tujuan pertemuan hari ini. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dan mudah-mudahan nanti tujuan ini bisa tercapai dan Bapak Ibu orang tua murid lainnya bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu orang tua murid saya sampaikan, yang saya hormati, isu di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu mungkin sudah membaca berita baik di media massa, media elektronik, media sosial maupun dimanapun, kita pasti sudah mengetahui bahwa sampai hari ini jumlah orang terinfeksi itu masih terus meningkat. Ya, tiada hentinya setiap ada berita peningkatannya luar biasa. Sehari sampai hari ini sampai ada 1.000 orang, kemudian yang meninggal bertambah ratusan orang, seperti itu. Jadi ini isu yang kita dapatkan di berita-berita yang kita ketahui. Kemudian ini akan berdampak kepada apa? Berdampak pada beberapa sektor. Kalau kita di satuan pendidikan, maka satuan pendidikan yaitu sekolah nasima maupun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu terdampak. Nah, terdampaknya dalam hal apa? Dalam hal pendidikan. Akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dengan adanya ini, maka pemerintah itu memberikan kebijakan pendidikan nasional yang kemarin sudah disampaikan oleh dalam SKB 4 Menteri. Nah, berikut saya lampirkan SKB 4 Menteri. 4 Menteri tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini bersinergi dalam rangka untuk menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran selama pandemi, yaitu di semester genap. Yang mana semester genap ini ada kebijakan baru yang disampaikan dalam SKB 4 Menteri. Nah, ini saya lampirkan surat kementerian kemarin yang diberikan oleh SKB 4 Menteri, ada nomor-nomornya dan sebagainya. Naik, Pak. Nah, dasar kebijakannya apa? SKB 4 Menteri diluncurkan
Yang pertama terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Ini kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Ini ada dua hal, kebijakan, dasar kebijakan, pemerintah mengeluarkan SKB 4 Menteri. Berikut skema kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mulai Januari 2020, ini secara nasional sudah menyatakan dalam SKB itu, kebijakan pembelajaran tatap muka itu dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah, yaitu pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan ini tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Ini ada skemanya, yang mana skema ini terkait dengan pemerintah daerah secara nasional mungkin di SKB 4 Menteri sudah diperbolehkan, sudah tidak melihat zona yang dibuka boleh zona hijau maupun zona kuning, zona merah, zona oranye sekarang boleh dibuka. Tapi dengan syarat kemudian kebijakan pemerintah daerah ini ada tahapan kemudian satuan pendidikan, kemudian orang tua murid. Ini ada skema jika daerah menyatakan sudah, kita sekarang nasional sudah ya, berarti untuk pemerintah daerah menyatakan tidak, maka secara otomatis pembelajaran KBM di semester genap nanti itu tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah, yaitu pembelajaran daring dari rumah. Tetapi jika pemerintah daerah itu menyatakan diperbolehkan, maka satuan pendidikan berhak untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Jika satuan pendidikan iya, maka serta-merta satuan pendidikan tidak menyatakan pembelajaran tatap muka, tetapi harus bagaimana? Harus ada izin dari orang tua. Nah, sistemnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, nanti sekolah akan menyampaikan beberapa prosedur terkait dengan izin orang tua. Jika izin orang tua disetujui, maka peserta didik boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti itu. Jadi ini ada skema-skemanya, yang mana skema-skema ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Artinya pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan, karena yang tadi sudah disampaikan, jadi ya, keselamatan peserta didik, guru dan sebagainya itu menjadi prioritas utama. Kemudian ini ada panduan tatap muka di masa pandemi, yang mana ada masa-masa transisi yang harus dilalui sekolah jika melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang pertama harus menyiapkan kondisi kelas, jaga jarak antara murid satu dengan murid lainnya, kelas di jarak meja dan kursi dikasih jarak dengan jarak 1,5 meter. Ini sudah ada pembagiannya. Kemudian ruang kelas itu juga dibagi menjadi 2, tidak menjadi full. Misalnya kalau di Nasima itu sekitar 27 anak, maka 27 anak itu dibagi menjadi 2, 14 dan 13 per kelasnya. Jadi ada jarak-jarak yang mana harus disiapkan dalam pembelajaran tatap muka. Kemudian jadwal pembelajaran juga kita harus disiapkan juga, yang mana pembelajaran tatap muka ini dengan sistem shifting, misalnya pagi itu kelas berapa, kemudian berikutnya kelas berapa, seperti itu. Dan ini jadwal harus dibuat sedemikian mungkin.
Kemudian perilaku wajib yang harus disiapkan, yaitu pasti yang paling utama ini 3M, yaitu menggunakan masker, ini yang paling utama. Kemudian cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, setiap memegang sesuatu, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan teman lainnya dan sebagainya, dengan orang lain, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik. Kemudian kondisi medis satuan pendidikan juga perlu disiapkan. Mereka syaratnya bagaimana? Harus sehat, ya, tidak terkonfirmasi COVID, tidak mengalami sakit-sakit batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian tidak memiliki gejala penyakit yang bawaan atau mungkin penyakit yang sangat berbahaya untuk lainnya. Kemudian kantin tidak diperbolehkan. Nah, kalau Nasima memang tidak ada kantin, mau tidak mau ya tidak, jelas tidak ada kantin yang ada. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu juga tidak diperbolehkan. Diperbolehkan dengan kecuali, yaitu diperbolehkan, tetapi ada mata ekstra lain yang tidak diperbolehkan, seperti contoh basket maupun voli, karena ini yang tidak bisa berjarak, jadi sering nempel dan sebagainya, karena aktivitas kegiatan ekstra yang butuh kerjasama dan butuh berdekatan dengan yang lainnya. Kemudian kegiatan selain pembelajaran ini tidak diperbolehkan jika orang tua menunggu siswa di sekolah. Ini kemudian tidak ada istirahat juga di luar kelas, juga tidak ada pertemuan orang tua murid yang ada di sekolah Nasima. Kemudian diperbolehkan juga, tetapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kemudian pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan juga diperbolehkan dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Berikut ini contoh meme atau simulasi yang perlu dilihat bahwa syarat untuk tatap muka di sekolah sesuai dengan SKB 4 Menteri, ini ada beberapa persyaratan yang harus dilalui dan sangat kompleks dan sebagainya. Memang pemerintah sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maka sekolah Nasima membuat kebijakan, yang mana kebijakan ini yang pertama harus mengikuti regulasi atau kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dinas pendidikan. Kemudian Sekolah Nasima membentuk tim Satgas, yang mana Satgas ini dibentuk dari yayasan, kemudian yayasan memberikan turunan ke Satgas di masing-masing unit. Dan ini juga perlu karena Satgas ini sebagai tugas pokok untuk mengawal SOP prosedur tentang persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian menyiapkan hardware dan penambahan pengaturan sarana prasarana. Nah, ini sangat penting, sarana prasarana, penambahan, perawatan dan sebagainya, dan diatur dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik. Kemudian menyiapkan software. Software ini terkait dengan kurikulum dan SOP protokol kesehatan. Ini standar operasional prosedur yang ini harus kita persiapkan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian berkomunikasi dan mengembangkan kerjasama bersama Disdik, Dinkes maupun dengan orang tua murid. Kemudian kita mensosialisasi kebijakan dan SOP protokol kesehatan, dan hari ini bagian dari
sosialisasi tentang kebijakan sekolah Nasima. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap melalui lewat level maupun dengan frekuensi tertentu. Berikut ini skema persiapan sekolah Nasima dalam menyambut pembelajaran tatap muka di sekolah Nasima khususnya di SD. Ini ada beberapa secara berizin nasional kita sudah mendapatkan, izin Pemda juga perlu mendapatkan juga, kemudian dan izin orang tua. Ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Secara nasional kita mungkin sudah, izin Pemda dan dinas ini nanti perlu saya sampaikan juga, kemudian izin orang tua. Jika semuanya ini sudah dilalui bertahap skemanya ini, maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di SD Nasima. Nah, Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, kemarin sudah sampaikan skema kebijakan di sekolah Nasima itu harus pembelajaran tatap muka itu harus bertahap. Pertama izin nasional dan izin Pemda. Dan kemarin tanggal 16 November 2020, Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan surat edaran yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui, bahwa salah satu poinnya adalah untuk pembelajaran tatap muka di semester genap ini ditunda terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, tahapan yang kedua ini, tahapan nasional sudah menyatakan boleh, tahapan kedua yaitu izin Pemda, ternyata izin Pemda sampai tanggal 16 kemarin itu tidak diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, untuk pembelajaran tatap muka di semester genap tahun 2020-2021 maka tidak diperbolehkan sampai menunggu regulasi terbaru dari pemerintah daerah untuk terkait dengan pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, sekolah Nasima khususnya SD Nasima kita sudah mempersiapkan hal-hal yang sudah kita siapkan. Jadi sudah seandainya nanti pemerintah daerah menyatakan diperbolehkan, maka sekolah Nasima sudah mempersiapkan beberapa hal yang tadi terkait dengan hardware dan software. Yang mana persiapan yang pertama adalah persiapan hardware. Ini terkait dengan desain kursi, meja per individu di masing-masing kelas ini sudah berjarak 1 sampai 1,5 meter. Kemudian saat kapasitas ruangan itu 50% dari jumlah siswa. Kemudian pengaturan jalan keluar masuk area sekolah maupun kelas, lorong dan sebagainya sudah kita atur sedemikian rupa. Kemudian penyediaan tempat cuci tangan, sabun dan sebagainya di area sekolah, tempat bermain sudah kita siapkan. Kemudian penyediaan alat pengursu jelas ini sudah siap. Pengaturan area di sekolah lainnya, perpus, hall dan sebagainya ini sedang kita persiapkan agar mempermudah peserta didik untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan, UKS dan sebagainya. Kemudian pengaturan dan perawatan pemeliharaan lingkungan sekolah dan sarana prasarana dan penyemprotan disinfektan sudah kita laksanakan secara bertahap, secara seminggu, kalau bisa dikatakan seminggu 1 sampai 2 kali selama belum ada siswa ke sekolah. Jika nanti ada siswa dan misalnya pembelajaran tatap muka itu berlangsung di SD Nasima, akan ada penyemprotan tiap hari. Kemudian kita akan mengoptimalkan fungsi unit kesehatan sekolah. Ini beberapa foto Bapak Ibu. Meme tadi sudah sampaikan, kita sudah ada spanduk, ada poster yang mana pesan ini selalu kita pajang, kita pampang di beberapa tempat agar semua warga sekolah bisa membaca dan memahami dan melaksanakan tentang protokol kesehatan sekolah Nasima. Tadi ada cek cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kemudian ada jarak ketika masuk kelas, kita sudah membuat jarak satu dengan lainnya tidak berdempetan, ini jarak 1 sampai 1,5 meter. Kemudian
Ini wastafel kita sudah menyiapkan khususnya unit SD, ada tempat bermain, kemudian di depan ruang kelas kita sudah siap, sudah menyediakan. Kemudian ruang kelas sudah ditata, penyemprotan disinfektan juga lakukan secara berkala. Ini sesuai dari persiapan tentang hardware. Kemudian ini berjalan lorong, kita harus menentukan harus turun itu di tangga mana. Kita tidak semua tangga itu naik turun. Kalau biasanya naik turun itu bersamaan, ini tidak. Kita sudah menyiapkan untuk yang tempat turun, tempat naik itu sudah dibedakan tangga mana yang tempat naik dan tangga mana yang tempat turun. Kemudian kita UKS, nanti ada pembenahan dan penyiapan secara bertahap untuk persiapan menyambut dengan tatap muka. Kemudian persiapan berikutnya adalah persiapan tentang software, yang mana software ini terkait dengan kurikulum dan protokol kesehatan, standar operasional prosedur. Untuk kurikulum, kita sudah menyiapkan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran daring dan luring, itu bersamaan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika nanti suatu saat ada kebijakan baru dari pemerintah daerah tentang diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, Sekolah Nasima sudah menyiapkan pembelajaran secara blended learning. Jadi kalau kita sudah disampaikan tadi, jadi pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Lalu bagaimana jika orang tua tidak menyetujui? Orang tua juga dan peserta didik akan tetap mendapatkan pembelajaran secara daring. Jadi tidak hanya tatap muka, yang tidak mengikuti tatap muka, maka daring juga tetap kita akan layani dengan sebaik mungkin. Kemudian saat luring nanti tatap muka, maka ada mapel-mapel yang kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu mapel-mapel yang sangat membutuhkan bimbingan khusus. Kemudian nanti ada pengaturan jadwal, materi, baik guru dan proses persiapan lainnya. Kemudian tahap awal akan kita siapkan adalah untuk kelas tinggi. Kemudian untuk SOP protokol kesehatan, ini ada protokol kesehatan umum individu, protokol kesehatan umum sekolah, protokol kesehatan sarpra sekolah, kemudian SOP protokol kesehatan tentang berangkat ke sekolah. Jadi anak kita sudah siapkan protokol kesehatan anak mau berangkat sekolah itu kita sudah ada. Jadi orang tua jangan khawatir, anak mau berangkat kita sudah menyiapkan SOP yang harus disiapkan oleh anak dan orang tua ketika anak mau berangkat sekolah. Kemudian selama di sekolah juga kita siapkan protokol kesehatan untuk seluruh warga sekolah. Selama KBM di kelas sudah kita akan siapkan. Kemudian di tempat ibadah, sholat berjamaah, sholat sunnah juga kita siapkan bagaimana dalam penggunaan tempat ibadah. Kemudian saat makan juga kita siapkan protokol kesehatan. Kemudian mau pulang juga kita juga siapkan protokol kesehatan, SOP-nya, prosedurnya sudah kita siapkan. Kemudian ada protokol kesehatan guru, protokol kesehatan security, protokol kesehatan CS kita sudah bisa siapkan. Jadi Bapak Ibu selama menyambut new normal, jika nanti Sekolah Nasima diperbolehkan untuk atau pemerintah daerah memperbolehkan untuk penyelenggaraan tatap muka, maka kita sudah mempersiapkan hardware dan software. Kemudian Bapak Ibu, untuk menuju normal ini kita perlu antara sekolah dan orang tua, yaitu untuk memperkuat kerjasama. Kalau secara sekolah kita sudah menyiapkan tentang hardware dan software. Nah, ini tugas orang tua. Apa tugas orang tua? Hanya menyiapkan putra-putrinya sedemikian rupa, sedemikian baik untuk mematuhi dan memahami protokol kesehatan. Kemudian pahami protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, kemudian bersama saling menjaga komitmen serta kejujuran, kedisiplinan untuk keselamatan bersama. Kemudian persiapan yang perlu dibiasakan untuk seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah perlengkapan kesehatan pribadi. Ini pribadi, jadi ini harus ada dan tidak boleh tidak ada. Dan ini harus disiapkan. Yang pertama jelas masker dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian
ada masker cadangan. Yang mana masker ini secara kesehatan itu boleh dipakai hanya maksimal 3-4 jam. Kemudian setelah itu diganti oleh masker lainnya. Jadi harus ada masker cadangan. Dan disarankan pula boleh memakai face shield. Yang kedua, kebutuhan pribadi kesehatan yaitu hand sanitizer maupun atau boleh tisu antiseptik. Yang mana ini sangat banyak di beberapa toko di swalayan. Kemudian atau mungkin bisa membuat sendiri hand sanitizer. Itu juga ada banyak di video-video di YouTube dan sebagainya, banyak sekali menggunakan hand sanitizer jika harga di pasaran sangat mahal atau mungkin tidak tersedia. Kemudian alat makan dan minum serta alat ibadah pribadi ini juga harus disiapkan karena ini bagian kebutuhan sehari-hari, mau tidak mau ini harus punya sendiri dan tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan. Kemudian pembiasaan baru, ini memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan patuhi SOP prokes ini menjadi pembiasaan baru sampai kapanpun, karena ini salah satu menjaga hidup sehat dan bersih. Nah, ini contoh beberapa kebutuhan pribadi yang selalu disiapkan oleh peserta didik. Ini ada sudah terperinci ya, baik tisu, hand sanitizer, masker, kemudian sampai ada yang harus kalau pergian pakai kendaraan umum atau pakai Gojek, Grab dan sebagainya harus memakai helm sendiri dan sebagainya. Nah, ini salah satu hal yang penting karena kalau memakai kendaraan umum kita harus memiliki safety karena banyak orang yang berkerumun di situ kemudian memegang sebagainya dan tidak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat, seperti itu. Bapak Ibu, orang tua saya hormati, ini tahapan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tahapan pertama yaitu dimulai dari kelas tertinggi. Kalau unit SMA itu dimulai dari kelas 12, unit SMP dimulai kelas 9, kalau unit SD kita akan mulai dari kelas 6. Dan kita lakukan seminggu sekali, yaitu dengan durasi di sekolah 3 jam. Yaitu dengan asumsi 1 jamnya adalah 60 menit. Nah, kemudian kita evaluasi, kita tidak semerta-merta langsung mengiyakan berikutnya, tapi harus kita evaluasi. Dan evaluasi ini akan kita lakukan secara menyeluruh tentang bagaimana dia mengikuti SOP dengan baik atau tidak dan sebagainya, dan nanti evaluasinya secara menyeluruh. Jika ini di kelas tinggi bisa melaksanakan dengan baik, orang tua juga bisa melaksanakan dengan baik, guru juga bisa, tenaga pendidikan bisa, maka kita akan bertahap naik ke level berikutnya, yaitu level kelas 5. Jadi kelas 5 diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka dan kita lakukan selama 2 kali dalam seminggu, yaitu untuk level kelas 5 dan 6. Dan ini nanti juga kita akan evaluasi apakah ini berlanjut atau tidak, itu tergantung dari semua warga sekolah yang hadir di situ melaksanakan protokol kesehatan. Jika ini dilakukan dengan kondisi baik, kemudian aman, nyaman, maka tahapan akan ditambah ke level yang paling rendah, yaitu nanti kelas 4, kelas 3, kelas 2, sampai kelas 1. Jadi ini harus kita lakukan, evaluasi dan tindak lanjut ini butuh pengamatan dan pengawasan yang ketat. Tetapi jika belum bisa melaksanakan dengan baik protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh sekolah, maka akan diberlakukan pola sebelumnya, maka akan kembali ke pola sebelumnya. Jadi balik lagi, jadi tidak berlanjut ke
berikutnya. Kemudian kurikulum tatap muka nanti awal kita akan mengawali dengan pemahaman dan mematuhi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Nanti ada simulasi juga yang harus siapkan oleh staf didik, guru, tenaga pendidikan, CS dan Sapam dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian jika ini sudah, maka di minggu berikutnya maka kita akan prioritaskan mata pelajaran utama yang sangat membutuhkan bimbingan langsung dari Bapak Ibu guru. Dan ini semua jika semua perizinan terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi, maka pembelajaran tatap muka ini tahapan level, kemudian KBM bisa kita lakukan. Kalau tidak, maka tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita sudah siap dengan beberapa hal. Jadi mau tatap muka maupun nanti boleh atau tidak, kita sudah menyiapkan. Kemudian protokol umum yang diberlakukan di sekolah ini umum, jadi yang harus dilakukan secara umum, berarti tidak hanya tertentu, yaitu pertama apa? Pendataan kesehatan harian atau screening kesehatan bagi siapa? Guru, tendik, dan peserta didik. Ini sangat penting. Jadi ini screening ini tidak tidak serta-merta tuh anak langsung masuk, anak melakukan tatap muka, tidak. Tetapi ini ada screening, ada persyaratan-persyaratan khusus ketika orang tua pun yang memperbolehkan anak untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian cek berkala data COVID-19 di beberapa zona yang ada di Kota Semarang, atau mungkin zona-zona di wilayah-wilayah tertentu. Kemungkinan ada orang tua yang sekarang masih berada di luar kota, yang mana belum pindah, artinya dia bapak orang tua sudah bekerja di luar kota, tetapi anaknya belum dipindahkan karena masih pembelajaran daring dan dia yakin masih pembelajaran daring, maka kita juga ada beberapa zona yang perlu kita sampaikan. Kemudian pengaturan peserta didik belajar di sekolah, yaitu luring dan belajar daring secara bergantian. Nah, kita atur bergantiannya. Seperti tadi ya, tahapan level dari kelas tinggi ke level paling kelas rendah. Kemudian pengaturan jarak dengan prinsip physical distancing. Kemudian protokol umum lainnya adalah kita selalu berkoordinasi, dan kita akan menjalankan koordinasi secara intensif kepada fasilitas kesehatan terdekat, yang mana kita bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga membutuhkan para perawat, dokter yang berkompeten maupun di kebutuhan, khususnya ini terkait dengan tes maupun pelatihan atau emergensi. Dan ini dokter dan perawat yang kita punya, nanti ada pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian mengajak warga sekolah selalu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tak lupa, tak penting, yang paling utama adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini jika perizinan terpenuhi. Jadi kalau belum terpenuhi, maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, jika memang pembelajaran di semester genap nanti tadi sesuai dengan kebijakan dari Bapak Gubernur, surat edarannya sudah disampaikan dan kita terima bahwa untuk semester genap nanti memang pembelajaran akan berlangsung secara tatap muka. Jadi KBM nanti kita akan lakukan secara daring, pembelajaran jarak jauh. Dan kita akan berusaha sebaik mungkin. Yang terbaik, kita akan melakukan pembelajaran daring yang terbaik. Demi apa? Untuk keutuhan dan kebaikan atau kebutuhan dari peserta didik Nasima. Kemudian saya mohon juga kita selalu bekerjasama, baik orang tua, peserta didik, kemudian guru,
dan sekolah harus kita jalin dan terus kita tingkatkan. Karena apa? Karena ini bagian pokok dalam pembelajaran daring. Kalau hanya diserahkan ke sekolah, orang tua tidak bisa bersinergi dengan sekolah, tidak bisa berkomunikasi baik dengan sekolah, maka kita kesulitan untuk menyelenggarakan pembelajaran daring. Maka berkomunikasi dengan baik, karena ada kendala, ada permasalahan apa, bisa langsung dikomunikasikan dengan sekolah melalui wali kelasnya masing-masing atau guru bidang yang Bapak Ibu guru yang mengampu, agar apa? Agar permasalahan pendidikan peserta didik itu bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Jika tidak, ya ada komunikasi yang baik, mau tidak mau pembelajaran daring itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Ini butuh kerjasama antara sekolah dan orang tua dan peserta didik. Ada pembiasaan-pembiasaan yang perlu disiapkan di rumah dan guru mempersiapkan pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak. Jadi kita bersinerginya seperti itu. Ini ada beberapa contoh pembelajaran daring, kemudian Bapak Ibu guru itu selalu belajar tiada henti, karena belajar itu sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasan usia. Di SD Nasima kita selalu melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri, bagaimana bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Artinya kita selalu menyiapkan, sekolah menyiapkan SDM unggul agar peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Kemudian ini juga ada pelatihan kemarin tentang UMI dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu mampu bergabung mengikuti dengan baik dan alhamdulillah bisa lancar dan sukses. Bapak Ibu mengetahui, oh ternyata pembelajaran UMI seperti ini sangat mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Dan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan tak lupa pesan dari Ibu, yaitu upayakan selalu menjaga iman, aman, dan imun dengan pola perilaku hidup sehat dan bersih dimanapun dan di kapanpun. Istirahat cukup, makan dengan teratur, dan olahraga dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu orang tua lainnya. Kemudian itu dari saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, bahagia, dan bisa bersinergi membantu pembelajaran di sekolah Nasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TY untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu orang tua murid, kita cek dulu apakah ada penanya. Bagaimana? Belum ada? Di teks Q&A, Bapak Ibu orang tua murid boleh menyampaikan pertanyaan atau saran yang bersifat membangun dan persiapan yang terbaik untuk pembelajaran di semester genap ini. Sudah ada? Ya. Oke. Nah, setelah kegiatan ini, kami sampaikan informasi bahwa nanti akan kami bagikan form melalui wali kelas yang akan disampaikan ke Bapak Ibu orang tua murid yang dapat digunakan untuk memberikan saran, kritik, ataupun masukan, pertanyaan juga bisa, terkait tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar semester genap ini. Nanti akan segera ditindaklanjuti apa yang panjenengan sampaikan semuanya. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak TY selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan pemaparan ilmu dan penjelasan kepada kita semua. Semoga mendapatkan manfaat. Nah, silakan Pak TY untuk menyampaikan closing statement terkait tentang kegiatan sosialisasi ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria. Kalau saya melihat di live event Q&A itu belum ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya lewat form ya, atau memberikan kesan pesan.
jika memang belum sempat untuk mengisi. Saya sampaikan Bapak Ibu, ini terima kasih ada pertanyaan satu, maaf. Saran kalau bisa rekaman KBM hari ini saya baca ya Bu Ria ya. Langsung ya Bu Ria. Hari ini dikirim ulang via WA atau apa yang jelas karena kondisi sinyal masing-masing orang tua tidak sama saya. Maminya Alip Purwonegoro 5. Oh nggih, Mama Alip, insya Allah untuk materi nanti pasti akan saya sampaikan via wali kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu orang tua murid bisa meminta kepada wali kelasnya masing-masing dan insya Allah nanti akan di-share sesuai dengan materi hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, mau saya closing. Pertanyaannya muncul banyak ini, jadi ya tidak apa, alhamdulillah. Saya berterima kasih Bapak Ibu turut aktif dalam membangun sekolah Nasma dengan baik. Apabila sudah belajar tatap muka, apakah disinfeksi ruangan dan isinya dilakukan setiap beberapa jam? Bagaimana metode sekolah untuk penilaian siswa agar tidak ada beda waktu belajar tatap muka dan daring saat ini? Matur nuwun Mama Alip, Mama Firas ya. Jadi disinfeksi dalam ruangan itu akan kita ganti berapa jam. Disinfeksi ruangan dan isinya dilakukan setiap berapa jam. Ini maksudnya diinspeksi. Oh, semprot itu ya. Oh, ya, semprot ruangan. Nah, kita lakukan secara berarti sebelum KBM dilakukan, kita semprot. Selesai KBM, kita semprot, kita lap-lap semua itu karena kita punya tenaga CS yang banyak, tenaga itu sangat banyak. Jadi aman, insya Allah kita lakukan secara setiap saat, setiap jam sesuai kegiatan itu selesai. Jadi oleh karena itu anak juga harus menyediakan kebutuhan disinfektannya masing-masing, yaitu hand sanitizer dan sebagainya. Dan kita memang tidak diperbolehkan selama dalam kelas itu bergerak sedikit anehnya berjalan kemana kecuali untuk kebutuhan hajat di toilet seperti itu. Kemudian bagaimana penilaiannya, metode untuk penilaian siswa? Metode penilaian siswa tetap kita sama seperti halnya kita lakukan setiap daring maupun tatap muka, cuma ada beberapa hal yang nanti ada perubahan-perubahan dan nanti akan disampaikan lebih lanjut. Jadi kita tetap menyiapkan itu kebutuhan dalam penilaiannya. Saya kira itu. Terima kasih Mama Firas. Nanti kalau bila bisa memberikan saran yang lebih baik lagi atau mungkin nanti ada tambahan pertanyaan, monggo nanti bisa japri saya. Karena Mama Firas ini saya kenal, punya nomor saya, ini dia. Ya, jadi ya Mama Firas ya, salam dari saya Mama Firas. Oke, cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi Pak Operator. Bu Prano, ya kalau tidak ada, saya kira cukup. Ini tinggal 5 menit, saya closing statement di Bapak Ibu. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang KBM di semester genap tahun 2020-2021. Tadi sudah sampaikan beberapa hal lewat slide saya tadi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua murid bisa memahami dengan sebaik mungkin, dan kalaupun nanti terlambat dan sebagainya bisa melihat melalui YouTube, kemudian atau nanti ada rekamannya, atau mungkin nanti untuk kebutuhan materi slide-nya hari ini nanti akan saya sampaikan lewat wali kelas masing-masing. Monggo nanti Bapak Ibu orang tua murid bisa meminta kepada wali kelasnya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar menyatakan bahwa untuk pembelajaran tatap muka di semester genap nanti untuk sementara ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu kita mematuhi, sekolah Nasma tetap mematuhi kebijakan dari pemerintah daerah, karena itu bagian dari tahapan yang harus kita lalui. Maka untuk semester genap nanti di tahun 2020-2021 yang akan kita mulai di bulan Januari, maka untuk pembelajaran
atau KBM di SD Nasima masih menggunakan pembelajaran secara daring, dan kita akan upayakan pembelajaran daring sebaik mungkin dan yang terbaik. Kemudian maka oleh karena itu mohon Bapak Ibu orang tua murid, kami memohon, saya memohon, ini butuh kerjasama lebih baik lagi dalam hal untuk meningkatkan pendidikan peserta didik Bapak Ibu semua itu. Jadi kita berharap kita selalu mempermudah hal, kalaupun ada permasalahan apapun, tolong disampaikan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa melayani dengan sebaik mungkin demi untuk kebutuhan peserta didik sekolah Nasima. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua murid atas partisipasinya pada kegiatan pagi hari ini. Nanti perlu kami sampaikan ulang bahwa akan kami sediakan form melalui wali kelas yang akan disampaikan kepada orang tua murid dan digunakan untuk memberikan saran ataupun pertanyaan yang belum cukup waktu atau sempat di kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk Pak TY, pemaparan dan sebagainya kepada orang tua murid juga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan dalam mengikuti acara kali ini. Mohon maaf apabila saya pribadi selaku pembawa acara ada kekurangan dan kesalahan dan secara umum dari kami sebagai penyelenggara kegiatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah, surat Al-Asr dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup dengan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hati bagimu waraga. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu orang tua murid. Salam sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.